selamat siang teman-teman ya. Video ini mau mereview Vario ya 125. Sebelumnya teman-teman boleh like, komennya rapi, subscriber ya. Subscribe itu gratis teman-teman ya. Silahkan nyalakan tombol loncengnya, ding ding ya. Nah, video ini mau mereview Vario 125 ini ya. Yang waktu pertama itu kan udah di quarter, tapi quarternya kurang baik tentunya, pada klepnya juga bocor lagi ya. Nggak tahu ini bukan di bengkel sini tapi di bengkel sebelumnya ya, makanya mau dicek kembali ya apa aja yang akan kita kerjakan ya. Tentunya kita bongkar kembali ya. Pastinya di setir klepnya ya, karena kendalanya motornya ini nggak ada tenaga, yang jelas nggak ada tenaga, terus berubah. Nah, terus pada settingan klep berubah terus ya. Simak terus ya teman-teman ya, nanti mau di shoot motornya ya. Tuh seperti ini teman-teman ya. Nah, awalnya berbet, nah udah diganti bagian pompa bensinnya, rotaknya sudah normal, cuman di settingan klepnya berubah terus. Jadinya kita terus analisa ya teman-teman. Pada intinya kita analisa apakah itu noken asnya ya. Yang pasti klepnya ya, klepnya nanti kita akan cek, kita akan eksekusi dan bongkar ya. Teman-teman ya. Nih sama bengkel sebelumnya udah di quarter, kendalanya udah quarter ya. Terus ini juga main ganti aja, padahal ini nggak ada masalah sensornya ya, nggak ada masalah, aman-aman aja ya, tapi main ganti-ganti aja sebelumnya. Padahal bukan ini penyakitnya, tapi dari rotak ya. Nanti kita akan bongkar ya, simak terus videonya. Bongkar kembali keadaannya. Ganti ya, pernah ganti ini busnya. Jadi ini ya teman-teman ya, kadang suka berubah settingan ininya ya, setting klepnya ya berubah, ini bawah ya. Kita analisa ya. Biasanya kalau seperti ini tuh, kalau nggak noken as ya di bagian keteng atau kamratnya ya, kendor ya, seperti itu, ataukah pada settingan klepnya ya. Nanti diperiksa kembali ya teman-teman ya. Cek, periksa dulu busnya teman-teman ya. Ya, warnanya seperti ini. Termostat dan water pump. Jangan lupa kalau mau kendorin ini dulu ya, kendorin aja dulu, baru ini, terus kemudian baru melepas dari sana ya. Nah itu jangan lupa yang itu bagian keras-keras tuh dikendorin dulu, biar nanti penyetingan berikutnya tuh lebih gampang. Kita cek dulu ya teman-teman ya, ditopin dulu, ini top garis-garis ya. Nah ini top ya. Oke, paham ya. Udah semua baru dibuka
barangkali ada yang ke-shoot ya teman-teman ya. Jadi lepas dulu radiator, ini dulu lepas baru ini ya, jadi baru ini biar nanti ngetopnya itu gampang. Tensioner lepas. Nah. Pas itu cek. Ini dibersihkan kembali ya teman-teman. Jangan lupa ini jangan sampai kotor dan dibersihkan. Buat teman-teman semua tuh bersih, juga bersih. Nanti dari sini juga sama dibersihkan ya. Sealnya nanti dicek, kalau tipis ganti ya, biar rapat, biar diapain 2 kali kerjaan. Nah ini juga sebenarnya harus ganti, biar rata ya. Nih udah rata, harus diganti biar nggak bocor. Kumpul semua. Nah itu udah dilepas, baru headnya pas pelan-pelan. Nah ini kita harus shoot ya tuh ya teman-teman ya, bisa diperhatikan nggak teman-teman? Zoom dulu ya, tuh settingan ini ya harusnya jangan sampai masuk ke dalam bibir ya. Ini kan tuh perhatikan dari sini. Nah ini kan tuh, ini kan masih keluar tuh, keadaan keluar klepnya. Kalau udah masuk ke dalam, nah ini yang PR ya. Jadi nggak boleh kayak gini ya teman-teman. Jadi kompresi ini suka hilang, tenaganya hilang ya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi ini PR ya. Nanti kita akan dieksekusi bagian ini ya. Ya tentunya semua ya, tentunya semua nanti bersihkan baru dieksekusi. Itu ya. Oke. Kita shoot juga bagian. Jadi ini settingan klepnya tuh suka berubah. Nah ininya nih. Nih teman-teman ya, settingan klepnya kan ini keadaan top ya, harusnya kan kendor tuh, ini true lihat udah paling ujung tuh ya. Kalau ini kan agak masuk ke dalam settingan, ini keluar ya. Jadi ini suka berubah ya teman-teman. Nanti kita shoot juga bagian noken asnya ya. Ini udah kelihatan tadi sakitnya tadi ya, sakitnya bagian ini bagian sakitnya ini. Nanti dilanjut ke noken as. Tuh ya, seharnya juga kerak. Banyak keraknya ya. Padahal habis quarter, harusnya kalau habis quarter minimal nggak kerak kayak gini, jadi bersih lah ya. Harusnya pembuangan bagus harusnya. Ini jadinya menumpuk di sini. Tuh ya, keraknya kerak bandel. Kalau udah 3 tahun nggak apa-apa kayak gini ya, wajar. Ini belum sampai bertahun-tahun, ini baru berapa bulan udah seperti ini. Tuh ya, udah bandel tuh keraknya. Itu. Ini udah lepas ya. Tokar amnya udah lepas karena ya.
kita lihat knock-on asnya. Dikeluarin aja nggak apa-apa. Sok. Oh, sing gitu. Ya sok. Iku gede kena. Harus hati-hati ya. Terus Oke, sip. Nah, tuh kelihatan ya knock-on asnya. Aman knock-on asnya. Bearing aman. Tuh kan bearingnya tuh ya goyang-goyang teman-teman ya. Jadi itu bisa rubah settingan pada klep. Knock-on asnya seperti itu bisa rubah. Yang pasti ini ya teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Teman-teman ya, tuh. Ini kan, nah ini bibirnya nih. Jadi kalau bisa harus minimal ini harus naik ke atas. Jangan sampai ini masuk ke dalam. Biasanya kalau ini masuk ke dalam tuh suka gagal ya, kompresinya gagal. Kadang ada, kadang hilang. Terus settingannya juga nggak baik. Nih settingan ini rocker armnya. Ya. Susah disettingnya. Dicoba pakai bensin sebentar. Ya udah nggak apa-apa. Dicoba. Bocor. Ya. Tuh ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi harus di sekir. Kalau enggak nanti lihat ya setting klepnya. Coba nanti ya dicek lagi ya. Oke. Sip. Teman-teman ya, hasil habis di setting klepnya ya. Tuh ya. Ganti. Tuh. Udah nggak dalam lagi ya. Tuh. Semula kan dalam ya. Yang ini kan enggak tuh. Tuh gitu ya. Timur disekir nanti pasang. Ya, lanjut lagi. Nih teman-teman, hasilnya sudah jadi ya. Tinggal nanti head ini dirakit mesin. Tuh ya, sebelumnya kan ini masuk ke dalam ya. Tuh ini kan keluar. Nah ini juga sama keluar. Tuh ya. Jadi maksudnya itu seperti ini ya. Nah, nanti kan nggak bocor. Itu kan bocor ya. Tuh. Settingannya juga udah di setting klepnya ya, setting senaruh klep. Tuh ya. Tuh ya. Nggak masuk ke dalam kan. Ini juga nggak masuk ke dalam. Tuh ya. Nah ini yang tadi setting klep kan ini yang dalam kan. Sebelumnya kan itu yang dalam. Ini juga dalam kan settingannya tuh. Ini kan nggak keluar ke atas kan. Tuh ya. Ininya loh bautnya nih kan. Tadinya kan ke dalam. Ini kan udah keluar tuh ke teratas. Ya gitu aja teman-teman ya. Ini mau dirakit. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Ya teman-teman ya. Ini udah setting klepnya udah jadi. Videonya dilanjut ya. Ini maksud saya ini. Ini kan udah mulai bibirnya itu kan merata kan. Semula kan ke dalam yang merata. Nah ini juga merata ya. Nah, tadi udah di apa namanya udah sekir ya, jadi udah merata sama bibir klep satu tuh, jadi nggak bocor lagi ya. Kalau ininya setting klepnya udah ke dalam, biasanya tuh rentan bocor. Padahal ini habis di quarter. Ini kita mau dirakit. Semula kan ini ke dalam, ini kan enggak khas.
Nah, ini ya maju ke luar kan, sebelumnya kan masuk ke dalam. Yang ini juga sama, udah aman ya. Ini udah aman ya. Ini keluar, ini keluar satu lagi. Ini kita mau rakit. Ini teman-teman mau rakit ya, stonnya tuh ini harus dibersihin, ini mau dirakit. Ini cara memasang piston ke dalam blok ya, touring di motor Vario 125. Ini pakainya asal teman-teman, jadi nggak perlu dilem lagi ya. Ini kayak orisinil, jadi nggak usah pakai lem. Kalau pakai lem malah rusak biasanya, ini bocor lagi. Ini aman ya. Misalnya nanti yang dilem itu yang paling, yang buat di atas ya, pakai atas, pakai head. Tengah teman-teman, masuk. Jangan lupa teman-teman ya, sebelum memasang piston usahakan di dinding bloknya atau boringnya dikasih oli ya. Tuh, ini bekas oli di bibir ya, di dindingnya. Jangan lupa pasang lidahnya, tensioner. Nah, ini biar menghilangkan dari minyak ya, jangan lupa pakai tuh karbu cleaner ya, jadi menghilangkan bebas dari minyak, jadi biar nanti di lamnya tuh lebih ngangkat ya. Jadi ini menghilangkan kadar minyak nih. Kalau nggak pakai ini nanti minyaknya masih ada sisanya ya, jadi lebih merekat nanti kalau pakai bersin pakai. Jangan lupa dibersihkan dulu sebelum pemasangan, jadi biar masangnya jauh lebih cepat. Ini juga sama ya, belajar rapih ya. Kata orang Jawa bilang rasik narasikan apik, no ya apik ya, ya apik, bagus hasilnya. Nah itu kan bisa rasik gitu, rasik, oh, mantap. Tribun bakanya.
yang dulu sebelah sana ya, nanti ini menyilang ya seperti biasa dengan menyilang. Ya, itu ya menyilang ya teman-teman ya. Ini teman-teman udah ya, nah, udah kencang, nah, tinggal ngetopin ya, topin dulu, nanti kencangin lagi, jangan lupa diperiksa kembali ya teman-teman. Terus ininya tandanya di top ya, cari top di sini ya, di top ini ketemu dengan ini ya. Nah, ini tandanya ketemu ini titiknya. Nah, titik di sini top, terus sini ya. Ini lebih jelas di sini ya ngetopnya, kipas cuman harus buka radiator. Nah, kemudian itu dipasin ya, harus center ya, ini top dulu, udah gitu baru ke sini. Nah, cara ngetopnya gitu ya. Teman-teman ya, ini udah ditopin ya, udah ditopin, baru ini ya kita shoot, jelas ya. Oke ya, terus sejajar ya, biar sejajar lurus ya itu. Nah, tandanya perhatikan ya, pokoknya yang penting ini sejajar lurus dulu, lurus. Kalau di motor bebek bisa ada tandanya di sini ya, apa timing di sini dengan di sini tuh ada tandanya, tanda yang krekas ya tuh. Ini kalau ini dengan lurus ya, sama sih di bebek juga ada lurus ya. Tuh. Ya, oke ya, ini saatnya mau dikencengin. Yuk kencengin. Ini salah satu yang nahan ini teman-teman ya, nahan ini satu, nah ini kencenginnya ya, pas kencengin. Jadi ini ya ditahan, terus baru itu kencengin, biar nggak goyang ya, nggak gerak. Oh ya, lupa ya, jangan lupa nanti sebelum pasang ini ya, kencengin ini jangan lupa pasang tensioner dulu ya. Jangan lupa itu dulu ya sebelum kencengin ya. Jangan lupa tensioner kenceng. Ini udah dikencengin ya teman-teman ya, kencengin, berarti itu kan udah nonjok tuh ya, datang ya, baru ini ditahan. Sip, bisa kembali rantainya ya teman-teman ya. Ini ditahan, itu yang dikencengin. Tuh, gerak kan? Ini ditahan. Oke, cukup. Ya, cukup ya gitu ya teman-teman ya. Cara ngetopnya kayak gitu, cara ngetopnya. Dulu teman-teman ya, cek kompresinya ya teman-teman ya. Yuk boleh yuk. Cara
kasih cek. Ya, padat gerak ya, nggak ada standarnya teman-teman, jadi ini susah ya, agak susah. Tuh, tuh isi ya, tuh isi ya, tuh isi. Yuk, cukup ya, cukup. Nih teman-teman ya, buktiin di kompresinya ya. Nih, tuh jelas ya, tuh suaranya tuh, selalu stabil, ada isinya. Tuh ya, tadinya nggak ada. Buka seluruh radiatornya. Ini pasang ya. Teman-teman ya, kalau teman-teman merasa susah masuknya, pasang baut dulu di sini ya, barengan biar masuk ke dalam ya. Ya, cobain ya, cok puter. Itu kan jadi gerak nih kan, ini gerakin pompa ya, pompa radiator ya, water pump. Ini termostat namanya ya. Termostat aku berfungsinya kalau air udah panas dia akan membuka dari sini kan. Ya. Termostat udah panas baru dia akan buka. Ini kan dari radiator itu kan masuk sirkulasi aja terus. Tapi kalau dingin dia akan tutup kembali. Ya. Nih teman-teman ya, ngetopinnya nih, ini top nih, tandanya bisa dari sini. Ini tanda top, ini T, itu barang sini ya, masuk nah gitu kan, ini ada F, dari sini bisa, dari yang tadi bisa ya, pasang nih ya, pasang water pump ya teman-teman ya. Nih radiatornya pasang dulu, jangan lupa bautnya ada 4 ya. Tuh ya, terakhir itu pasang. Kemudian kecilin ya teman-teman. Nah teman-teman ya, udah terpasang rapi, udah kencang ya, udah kencang tuh, udah kencengin, kencang. Ini yang panjang, ini pendek. Ini 8 jangan lupa ya. Udah, nanti baru diisi air ya. Orangnya mau yang air radiatornya yang biasa, yang murah saja, jadi pakainya ini ya, maunya yang minim budget ya. Cukup ya.
air radiator udah masuk ya, nanti tinggal diisi lagi dari reservoir tanknya. Nanti ini kan masih sisa satu ya, nanti dimasukin lagi ya ke reservoir tank. Nanti penuhin di sini, udah penuh baru reservoir tank. Udah masuk semua ya. Sebentar lagi mau merakit ke rangkanya. Teman-teman ya, udah dipasang ya, tinggal mau isi lagi radiatornya. Mantap ya, sudah penuh. Coba ya teman-teman ya, coba. Padat, kompres padat. Cok. Bentar ya teman-teman, udah jalan ya. Tadi agak lama soalnya apinya lagi di charger, jadi dipakai cadangan dulu. Udah jalan. Oke teman-teman ya, motornya sudah dicas akinya. Lagi perakitan. Ini udah finishing ya teman-teman ya, udah finishing, aki udah dicas ya. Kita akan coba ya, tuh denging fuel pump ya, tuh udah normal ya. Semula berbet ya, berbet gitu kan, dan sekarang normal. Langsamnya juga enak, sebelumnya itu nggak bisa langsam ya, langsamnya kurang enak karena yang tadi masalahnya pada seating clamp ya, terlalu ke dalam. Setelan juga cepat berubah. Ya, normal kembali ya. Terima kasih teman-teman, simak terus video ini ya, dan dukung video ini. Terima kasih. Tuh kan ideal kan, langsamnya enak. Kita coba lagi. Tuh, normal ya, alhasil oke, mantap. Wah, ini sip. Teman-teman ya, jalan ya, sudah sehat kembali motornya. Teman-teman silahkan like, komennya rapi, subscribe itu gratis, nyalakan loncengnya. Ini salam tepor tangan ya. Oke, tuh jalan ya, udah nggak bunyi klak lagi. Saking tadinya langsamnya itu susah ya, susah hidup juga ya, sekarang udah normal. Tinggal nunggu cas saja ya, lagi dicas baterainya ya. Sekian dan terima kasih buat teman-teman, salam sehat semuanya ya. Terus dari Anjay Motor.